sesungguhnya di dalam parcok atau partai coklat, dalam hal ini polisi, ada konflik elit di situ. Ada kubu Firly, ada kubu yang lain. Nonsen, Ketua KPK Firly Bahuri tidak di-backup oleh PDIP. Nah, tidak di-backup oleh Presiden Jokowi, begitu. Kalau memang Hasto diduga terlibat kuat, menurut saya ya, sebaiknya PDIP menghormati hukum, melepas Hasto daripada partainya hancur lebur. Mbak Mega menangis itu adalah apakah memang untuk kepentingan Bung Karno atau karena ada masalah Hasto? Ya, saya kira jangan-jangan Megawati salah nangkap. Sudah saatnya juga Prabowo memberikan sinyal kepada KPK, Anda harus patuh pada pimpinan nasional, pada kepala negara, bukan kepada mantan kepala negara. Sobat Madilog, transisi atau turbulensi itu selalu melahirkan cerita-cerita yang luar biasa. Ada epos-epos yang jarang diketahui oleh publik. Dan kehadiran buku Madilog juga ada dalam ranah itu. Ketika Indonesia dikuasai oleh Jepang, peralihan dari Belanda ke Jepang. Sekarang kita melihat satu proses yang juga terjadi di KPK ketika pimpinan KPK berubah dari sebelumnya Pak Firly dari unsur kepolisian menjadi ketua KPK berganti ke tangan Pak Setio Budianto juga dari unsur kepolisian yang memunculkan lagi kasus Hasto Kristianto sebagai tersangka. Sekaligus juga Yasona Lauli yang dilarang ke luar negeri. Nah, kita tentu akan melihat apa yang ada di balik peristiwa itu. Ketika misalnya ada unsur kepolisian, Polri, sama-sama di kepolisian, yang menangani kasus ini, tapi berbeda penanganan. Untuk itu kita hadirkan kembali abang kita, seorang analis politik dari Universitas Nasional, Bang Slamet Ginting. Iya, wah, pembukaannya ngeri, Bung Indra. Oh iya, tapi lebih ngeri lagi, saya kemarin baca juga Pak tentang Bang Jamil Ginting. Nyatanya dia pernah di Golkar ya? Oh iya. Pernah masuk Golkar. Bang, Gakari dulu ya? Pendiri, iya. Pendiri. Bang, kalau kita lihat dalam kasus ini, sebelum Hasto datang ke KPK, dia sangat percaya diri. Iya. Tetapi kemudian setelah 3 atau 4 jam diperiksa oleh KPK, Hasto lebih banyak bicara tentang masalah pra-peradilan yang akan dia tempuh. Iya. Apa yang sebetulnya terjadi? Politikus sesungguhnya dia adalah badut politik. Dia bisa menyembunyikan apa yang nampak di luar, tapi sesungguhnya tidak seperti yang di dalam. Jadi panggung depan beda dengan panggung belakang. Dia terlihat ceria, padahal sesungguhnya dalam batinnya sedang resah. Itu bisa dipotret ketika Hasto hadir dalam acara di GBK, acara ulang tahun PDIP, itu Soekarno-Ran, dia ikut berlari, tapi ada panggung yang menarik nih, Bung Indra, panggung kelompok pemuja, saya lupa, kelompok pemuja apa gitu, yang identik dengan singkatannya KPK. Jadi ada inisialnya juga. Nah, kelompok pemuja koplo. Koplo. Jadi sesungguhnya menurut saya baca bahwa ini menyindir KPK, bahwa KPK ini kayak musik koplo gitu, nggak jelas gitu. Nah, kalau kita lihat kemudian dia berangkat dengan bus,
dan masih memekikkan merdeka di gedung KPK. Tapi setelah pemeriksaan sekitar 3,5 sampai 4 jam, tiba-tiba dia terdiam. Makanya menurut saya, sesungguhnya ini yang perlu dibuka. Tabir apa sehingga Hasto itu irit bicara. Nah, saya kira pada pemeriksaan itu dia terdesak. Nah, publik tentu kemudian mengartikan juga mengapa Hasto tidak ditahan pada pemeriksaan kemarin. Sehingga ada yang menerjemahkan KPK anti klimaks di sini. Tapi menurut saya yang jelas ini kan KPK masa transisi. Masih ada pengaruh kekuasaan lama. Di dalam sejarah itu yang tidak boleh dilawan adalah penguasa, orang jatuh cinta, dan orang gila. Saya kira dalam kasus ini KPK juga tidak berani melawan Hasto. Karena pada saat itu PDIP adalah partai berkuasa, di mana salah satu kader terbaiknya pada saat itu Jokowi masih menjadi presiden. Jokowi identik dengan PDIP. Mari kita lihat, Bung Indra, bagaimana KPK yang dipimpin Antasari Azhar waktu itu coba melawan Demokrat, partai yang dipimpin Presiden SBY. Nabrak tembok, Bung. Betul. Ketika mau menjadikan orang kaget juga. Loh, kok besan SBY bisa dijadikan tersangka begitu? Maka kami juga melihat bahwa ini akan ada dampak luar biasa terhadap Antasari. Nah, maka dalam kasus Hasto yang diduga terlibat dalam penyuapan untuk menjadikan Harun Masiku menjadi anggota DPR, itu juga PDIP sedang berkuasa, sedang kuat-kuatnya. Nah, kita harus melihat bahwa KPK sesungguhnya bukan lembaga hukum murni 100%. Dia adalah lembaga politik juga. Politik hukum. Ya, karena komisioner KPK itu dipilih lewat mekanisme di parlemen. DPR adalah lembaga politik, di mana ada fraksi-fraksi. Maka fraksi-fraksi besar berkepentingan siapa yang akan menjadi komisioner KPK, siapa yang akan menjadi ketua KPK. Maka menurut saya nonsen ketua KPK Firly Bahuri tidak di-backup oleh PDIP. Tidak di-backup oleh Presiden Jokowi begitu. Kalau kita rekonstruksi, Bang, ada kejadian di PT IKA. Waktu itu kita tahu semua, katanya ada penyidik KPK udah ke sana mau nangkap ada Harun Masiku. Kemudian penyidiknya ini yang ditahan oleh para perwira polisi yang ada di PT IKA. Sebetulnya kalau kita rekonstruksi kembali, ini apa yang terjadi, Bang? Ya, sesungguhnya ini sebutan PDIP yang sekarang orang ikut ya. Sesungguhnya di dalam parcok atau partai coklat, dalam hal ini polisi, ada konflik elit di situ. Hasto diduga berada di kantor KPK, kampus KPK bersama PT IKA maksud saya, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, dan juga Harun Masiku ada di situ. Di Iskandar Shah ya? Ya. Itu kan lembaga resmi pendidikan kepolisian yang dipimpin Jenderal Polisi Bintang 2. Nah, apakah Jenderal Polisi Bintang 2 pada saat itu berani bertindak? Pasti ada koordinasi dengan Jenderal Bintang 3. Nah, Firly, Jenderal Polisi Bintang 3 aktif loh. Ya. Nah, karena itu dalam kasus ini, Ketua KPK, Firly, patut diduga terlibat di dalam menyembunyikan Harun Masiku begitu. Begitu? Iya, dianggap menurut saya Firly Bahuri bisa juga terjerat pasal yang mengatakan merintangi penyidikan. Sementara yang mengejar penyidik KPK sendiri? Ya, artinya memang di kepolisian itu tidak solid. Ada kubu-kubuan. Artinya ada kubu Firly,
ada kubu yang lain. Nah, ini kubu KPK yang menarik, di KPK juga ternyata ada faksi-faksi kan begitu. Karena penyidik yang ingin menangkap tangan Hasto dan juga Harun Masiku ternyata patut diduga dirintangi oleh Firly Bahuri kan begitu. Nah, makanya dalam kasus ini KPK yang sekarang juga harus berani memanggil Firly. Kalau kemarin KPK berani memanggil Yasona Lawli, Menteri Hukum dan HAM, dan juga Dirjen Imigrasi yang juga dari kepolisian, nah itu harus juga berani memanggil Firly. Nah, Firly yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Syahrul Yassin Limpo, ini juga patut diduga akan dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus ini, Bung. Dalam kasus yang mana nih? Dalam kasus Harun Masiku? Dalam kasus Harun Masiku. Artinya akan ada dua. Iya. Nah, yang menarik adalah apa iya Firly Bahuri juga bisa dengan leluasa melakukan tindakan merintangi hukum penyidikan itu. Saya kira juga di belakang Firly berarti ada orang besar yang melindungi Firly. Nah, yang pangkatnya lebih tinggi. Iya, pasti lebih tinggi. Kalau Firly bintang 3, ya kira-kira Anda bisa nebak lah bintang berapa gitu. Bintang 5 kayak saya bintang 5. Yang jelas bukan bintang 7 sakit kepala. Ini bikin kita sakit kepala ini ya. Jadi harus dibuka menurut saya, Firly jujurlah. Ya kan? Firly jujurlah, kemudian siapa yang kemudian terlibat. Nah, publik juga kan menangkap bahwa jangan lupa PDIP juga bagian dari yang menerima manfaat kekuasaan selama 9 tahun Jokowi berkuasa. Apa iya Jokowi tidak tahu dalam kasus Hasto? Saya kira tahu. Maka kemudian saling memanfaatkan, saling menyandera, makanya kemudian dalam kasus ini kan berkelindan antara penetapan Jokowi menjadi tersangka, ya kan? Hasto membuat keputusan PDIP, PDIP memecat Jokowi maksud saya. Kemudian KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka. Ini pasti ada benang merah gitu loh, yang bukan berdiri sendiri. Jadi ada konflik antara PDIP dengan Jokowi, dan ini semakin terbuka dalam kasus ini. Berarti kehadiran Firly nanti itu akan membantu KPK untuk mengklarifikasi kasus ini? Iya harus. Saya kira Firly juga harus membuka mengapa kasus ini berhenti selama 5 tahun. Kasus ini muncul kembali setelah pergantian rejim. Jadi menurut saya ada unsur politik di situ. Nah, apakah kemudian KPK sekarang adalah orangnya Jokowi atau bukan? KPK yang sekarang harus membuktikan bahwa dia independen dari pengaruh Jokowi. Kan kita tahu KPK sekarang bukan hanya memanggil katakanlah Hasto dan yang lain, tapi juga mantan ketua KPU Arief juga dipanggil gitu kan. Kemudian siapa lagi yang komisioner KPU yang kemudian yang sudah Wahyu Setiawan segala macam. Artinya kasus ini makin banyak ini stakeholder yang dipanggil oleh KPK. Iya, jadi memang ada masalah yang menjadi tanda tanya besar. Siapa Harun Masiku? Mengapa dia harus dibela sedemikian rupa, mati-matian oleh Hasto? Nah, tapi di sisi lain ada kasus serupa anggota PDIP di Kalimantan Barat yang lolos itu. Lestari itu ya. Banyak. Yang lolos. Itu kan juga sekarang sedang dipanggil. Kok bisa lolos ya ini? Kemudian kok yang ini tidak? Nah, makanya kemudian publik juga ingin membuka. Ini sesungguhnya kasus PAW di PDIP ini seperti apa? Sampai bisa ada kecurigaan-kecurigaan seperti itu. Nah, kehadiran Pak Cok ini, Bang. Ini apakah apalagi di awal ya,
di awal KPK periode sekarang muncul, itu langsung menyentuh kasus politik. Artinya bukan kasus-kasus yang katakanlah yang menyebabkan kerugian negara 100 triliun, 200 triliun dan segala macam, tapi menyentuh politik. Apakah KPK ini benar-benar nanti menjadi satu epicentrum pertarungan politik termasuk di kalangan kepolisian? Ya, paling tidak begitu. Nah, persoalannya juga publik kemudian mengartikan ketua KPK sekarang ini berafiliasi dengan siapa? Publik kemarin melihat bahwa Firly Bahuri berafiliasi dengan PDIP. Kan dugaannya seperti itu. Karena kasus yang mudah kok nggak bisa diungkap. Berarti selama sekian tahun ada hal yang disembunyikan. Ada konflik di dalam tubuh KPK dan segala macam. Antara Firly dan penyidik. Nah, saya kira penyidik yang dulu melakukan itu juga harus terbuka. Ini kasusnya sesungguhnya gimana? Gitu. Kalau memang Hasto diduga terlibat kuat, menurut saya ya sebaiknya PDIP melepas, menghormati hukum, melepas Hasto daripada partainya hancur lebur hanya untuk seseorang. Gitu. PDIP justru menurut saya akan dihormati kalau kemudian tidak menakut-nakuti KPK, tidak berkonflik dengan KPK. Tudingan bahwa KPK tebang pilih dalam kasus ini, KPK harus buktikan. Beberapa nama kasus-kasus yang kemudian akan dibocorkan dalam dokumen yang disimpan Hasto itu, ya sudah, seret juga. Jadi jangan pandang bulu. Supaya kemudian KPK tidak dituding tebang pilih. Nah, KPK sudah saatnya menurut saya harus mampu menunjukkan independensinya dari intervensi politik, apalagi dari partai politik begitu. Kalau Firly Bahuri itu afiliasinya dalam tanda kutip ditengarai dengan PDI Perjuangan, yang Setio Budianto sekarang kira-kira kemana? Ya tentu karena dipilih pada masa ujung akhir pemerintahan Jokowi, patut diduga sebagai orang-orang yang kemudian dikendalikan oleh Jokowi. Kan tudingan publik seperti itu. Tudingan PDIP juga begitu. Ya sekarang kita juga tuding PDIP dulu. Lah dulu kau gimana? Nah, kira-kira gitu. Setelah pecah kongsi, beda lagi kepentingan. Nah sekarang menurut saya ya, sudah saatnya juga Prabowo memberikan sinyal kepada KPK, Anda harus patuh pada pimpinan nasional, pada kepala negara, bukan kepada mantan kepala negara. Dia harus tunjukkan itu, supaya silakan dibuka seluas-luasnya. Nama-nama yang mungkin nantinya akan dimunculkan oleh Hasto lewat dokumen rahasianya itu, bongkar saja, buka saja, jangan kemudian dijadikan sandera, jangan juga melakukan penyanderaan-penyanderaan. Kalau dia selama ini mengaku disandera, ya sudah, bongkar saja. Kalau yang terjadi itu benar bahwa KPK ini menjadi ajang pertarungan antara Pak Joko Widodo dalam tanda kutip dengan PDI Perjuangan, berarti KPK ini sudah tidak lagi merupakan lembaga negara yang bekerja untuk tujuan-tujuan dasarnya. Ya, karena itulah harus dipikirkan kembali, misalnya, apakah harus KPK kemudian komisionernya dipilih lewat lembaga politik, lewat parlemen, di mana partai politik berkepentingan agar misalnya, untuk orang-orang aku jangan dijerat ya, kan kira-kira seperti itu. Serahkan aja misalnya, menjadi hak prerogatif presiden untuk menentukan. Dari tim seleksi, presiden menentukan. Nah, seperti itu. Tapi memang dalam politik itu nggak ada yang disebut ruang hampa. Semuanya pasti ada kepentingan-kepentingan politik. Kalau kita lihat Hasto mengajukan proses pra-peradilan, nggak tahu apa udah. Kira-kira abang melihat peluangnya kemana? Saya kira akan berat untuk memenangkan
proses pra-peradilan. Ya. Kalau dilihat karena Hasto ini sudah diperiksa 2 kali oleh KPK. Ya, misalnya kalau Paman Birin bekas Gubernur Kalimantan Selatan dijadikan tersangka tapi belum diperiksa. Ya. Budi Gunawan dulu dijadikan tersangka belum diperiksa. Nah ini kan sudah diperiksa, sudah kuat unsur-unsurnya, kan tinggal kemudian memeriksa 2 orang. Saiful Bahri hari ini kebetulan diperiksa. Ya. Kemudian siapa yang anggota DPR yang lolos lewat PAW di Kalimantan Barat itu yang perempuan. Ya. Tinggal menunggu itu. Ya. Jadi menurut saya biasanya pra-peradilan itu persoalannya yang dikemukakan satu unsur. Nah, Hasto ini terkena 2 unsur, Bu. Unsur penyuapan, unsur merintangi penyidikan. Kalau misalnya sama penghilangan barang bukti ya? Iya, kalau kemudian unsur penyuapannya lolos, 2 unsur lain kan tidak. Jadi peluang Hasto untuk bisa lolos dalam kasus ini agak berat menurut saya. Lalu dari yang Abang lihat video-video atau dokumen-dokumen yang ingin disebarkan, seberapa kuat itu akan mempengaruhi proses ke depan? Sekalipun katakanlah kemudian Hasto melewati proses di KPK ini. Ya, saya kira KPK tidak akan terpengaruh ya menurut saya ya. Karena persoalan ini menunggu ya, karena KPK punya waktu sekitar 60 hari. Jangan sampai barang buktinya hilang dan segala macam, sehingga lewat 60 hari bisa bebas. Makanya menurut saya, karena tanggal 13 ini tidak bisa dijerat, ditahan, maka kemungkinan kita akan melihat di tanggal 21 itu. Dan 21 itu juga masalahnya adalah orang menunggu raportnya Prabowo. 100 hari pemerintahan Prabowo. Kalau pemerintahan Prabowo tidak stabil di 100 hari, kemungkinan belakangannya juga akan tidak stabil. Nah, jadi menurut saya, perlawanan yang dilakukan PDIP secara politik itu juga masih sangat kuat. Misalnya kemarin cap jempol darah di DPC Solo yang menandatangani 52 meter, kan ulang tahun PDIP ke-52, ada sekitar 2.000 sampai 3.000 orang melakukan cap jempol darah, itu kan di kampungnya Jokowi. Ya. Jadi ada perlawanan-perlawanan. Kalau kira-kira Hasto kena, lo akan kena juga lah keluarga Jokowi. Kira-kira begitu pesan yang bisa ditangkap dari perlawanan PDIP begitu. Lalu untuk Presiden Prabowo sendiri, untuk agar jangan sampai terus KPK ini disandera oleh kepentingan politik, pertarungan internal yang belum selesai di kalangan PDI Perjuangan, apa yang harus lakukan? Nah ini memang hingar-bingar pertarungan KPK dengan PDIP tentu juga mengganggu Prabowo. Ini sepertinya juga ada yang ingin suasana hubungan Prabowo dengan PDIP itu renggang gitu ya. Di satu sisi kan kita melihat bahwa kemarin ada pernyataan bahwa akan ada pertemuan antara Megawati dengan Prabowo. Di satu sisi kalau kita lihat ya, yang menarik adalah setelah Prabowo menjadi presiden, secara resmi 3 kali bertemu kan dengan Jokowi. Ya. Artinya di bulan November bahkan Prabowo ke Solo, ya kan? Kemudian bulan Desember Jokowi yang ke Kertanegara, Jakarta. Nah kemarin ada titik temu ya di acaranya Bang Akbar Tanjung, pernikahan anaknya. Ya. Saya kira bukan cuma si Hello akan ada pertemuan. Nah disinilah publik kemudian melihat, wah ini pasti ada kaitannya. Pertanyaan pers tentu adalah, apakah pertemuan Prabowo dengan Jokowi kemarin itu akan menunda pertemuan Prabowo dengan Megawati? Nah, padahal tokoh senior PDIP, Sidarto dan Subrata itu mengatakan bahwa pertemuan itu akan berlangsung bulan ini. Artinya Januari. Memang PDIP secara resmi mengundang Prabowo
untuk hadir dalam kongres yang akan dilangsungkan bulan Februari. Yang menarik adalah kongresnya itu belum pernah diumumkan dilakukan di kota mana. Nah, ya. Pak Sidarto kita tahu adalah seorang ajudan dari Presiden Soekarno. Ya. Ada video yang muncul, gerak bibir. Presiden Prabowo Subianto ingin bertemu dengan Mbak Mega. Kemudian Mbak Mega mengkonfirmasi diulang lagi sama Puan. Iya. Apakah benar yang meminta pertemuan itu Pak Prabowo? Atau justru itu gimmick yang dikeluarkan dari video itu? Iya, tentu tafsir boleh berbeda-beda. Tapi kan yang menarik adalah pernyataan Puan Maharani yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo ingin bertemu Mama. Nah, ya itu dia. Kan? Jadi bukan mama minta pulsa ini. Bukan mama minta pulsa. Ya, pertemuan dengan Mama Mega ini menurut saya kan beberapa kali meyakini bahwa sesungguhnya sudah ada pertemuan, tapi tidak pernah diekspos. Kemarin ada pengakuan dari Guntur Romli, sesungguhnya awalnya pada waktu ulang tahun PDIP itu, Prabowo sesungguhnya diundang dan akan dilakukan di tempat yang besar. Tapi memang tidak bisa terlaksana, maka pertemuan di tempat yang besar dan megah diubah menjadi pertemuan secara sederhana di sekolah kader. Ya, sekolah politik. Kader politik PDIP di Lenteng Agung. Dan itu hanya dihadiri oleh pengurus pusat. Nah, ini kan juga mengartikan bahwa baru kali ini selama 10 tahun terakhir PDIP merayakan ulang tahunnya secara sederhana dan tidak dihadiri oleh Presiden Jokowi 2 kali. Tidak dihadiri oleh Presiden terpilih? Bukan. Ya. Jokowi kan sejak 2024 juga tidak hadir. Oh ya. Ya, sesungguhnya menurut saya pisah ranjang itu udah kelihatan pada waktu 10 Januari 2024. Itu kan belum berlangsungnya pemilu presiden. Artinya patah arang. Nah, pada pidato Megawati di situ tidak tegas mengatakan bahwa PDIP akan bertindak sebagai oposisi, tapi kan di dalam pidato itu tidak ada istilah oposisi bagi PDIP. Yang ada adalah di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Artinya memang Megawati tidak ada masalah dengan Prabowo Subianto. Berbeda pada saat 2004, Megawati menyatakan dirinya PDIP oposisi. Jadi pernyataan Megawati 2004 sama 2024 itu bertolak belakang. Dulu mengklaim dirinya partai oposisi, kali ini mengatakan tidak ada istilah oposisi. Kita sistemnya gotong royong. Yang menarik adalah ketika menyebut nama Presiden Prabowo Subianto, Mbak Ibu Megawati Soekarno Putri menangis karena mengucapkan terima kasih karena keputusan MPR. Padahal kita tahu dalam keputusan MPR itu lebih banyak diinisiasi oleh katakanlah Bambang Susatyo dan segala macam. Itu Mbak Mega menangis itu adalah apakah memang untuk kepentingan Bung Karno atau karena ada masalah Hasto? Ya, saya kira jangan-jangan Megawati salah menangkap keputusan itu karena keputusan menganulir MPRS itu terjadi pada masa masih Presiden Jokowi, bukan Presiden Prabowo. Jangan-jangan Megawati lupa konteksnya, karena ketuanya kan masih Bambang Susatyo itu, ketua MPR, ya kan, bukan ketua MPR yang sekarang. Jadi saya kira mungkin Megawati lupa di situ. Atau bisa ditafsirkan dia meminta perlindungan politik terhadap Hasto? Ya. Secara implisit demikian, karena kan Megawati mengatakan Mas Bowo juga kalau bertemu dengan saya sebagai sesama ketua umum partai, bukan orang yang pernah sama-sama jadi presiden, pasti juga merasakan kalau anak buahnya dijadikan tersangka dan diperlakukan tidak adil, pasti sikapnya sama dengan saya. Itu kan mengartikan bahwa ada korelasi, ada hubungan yang baik antara Megawati dengan Prabowo Subianto, dan sudah lama juga Megawati ingin membuatkan nasi goreng buat Prabowo. Sekarang kan menurut informasi yang beredar,
akan ada sebuah tim pendahuluan dari Gerindra dan PDI Perjuangan akan bertemu sebelum Pak Prabowo dengan Mbak Mega. Apakah kasus Hasto itu akan menjadi bagian dari agenda pertemuan itu? Saya kira mau tidak mau persoalan itu disinggung. Nah, tapi persoalannya lagi adalah apakah Prabowo mau melakukan intervensi. Nah, saya kira publik juga melihat, PDIP juga mengetahui bahwa tipikal Prabowo agak beda dengan Jokowi. Jokowi yang mengacak-acak, kan sudah diumumkan oleh PDIP, bahwa Jokowi itu mengacak-acak PAN, Jokowi mengacak-acak Golkar, Jokowi mengacak-acak Demokrat, dan Jokowi juga mencoba mengacak-acak PDIP. Karena itu kami dalam posisi siaga 1, bahkan waspada untuk menahan laju Jokowi berpotensi untuk mengacak-acak PDIP. Di tengah situasi hari ini kan juga menarik bahwa kemarin Bung Indra juga sudah mengatakan ada tokoh Golkar yang menyambangi Jokowi agar Jokowi masuk, terutama Gibran masuk ke PDIP. Kan sekarang juga ada indikasi juga, kebenarannya tentu harus kita uji. Jokowi akan masuk Golkar. Kalau Jokowi masuk Golkar, menurut saya posisi Jokowi sudah terdesak di situ. Tinggal Golkar. Apakah mau memanfaatkan pengaruh Jokowi atau tidak? Kita lihat nanti begitu. Ketika Hasto masih menjadi sekjen partai, apapun jenis pertemuannya, apakah sebuah tim kecil, tim besar, atau Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri itu bertemu, pasti ada Hasto di sana. Mau ikut secara formal, atau dia membentuk tim, atau dia mengetahui itu. Artinya tidak bisa dong dilepaskan bahwa kasus Hasto akan disinggung karena dia hadir. Iya, Hasto ini unik karena baru sekali ini sekjen PDIP itu 2 periode. Cuma Hasto. Bahkan Hasto ini sesungguhnya 11 tahun bukan 10 tahun. Karena sebelumnya Cahyokumolo ketika menjadi menteri, maka Hasto menjadi PJ. PJ sekjen. Jadi 11 tahun. Nah, belum pernah Megawati memberikan kepercayaan sebegitu full kepada sekjennya selain Hasto. Nah, tapi ini juga yang kemudian diduga kemudian Megawati lengah karena Hasto kemudian punya keleluasaan yang lebih besar yang tidak bisa dikontrol oleh Megawati. Nah, makanya kemudian menurut saya pertemuan antara Megawati dengan Prabowo nanti menurut saya adalah pertemuan 4 mata yang tidak akan menghadirkan orang-orang lain termasuk Hasto. Saya kira juga Prabowo akan keberatan kalau ada Hasto di situ. Karena kalau ada Hasto di situ, patut diduga Prabowo akan cawe-cawe dalam kasus Hasto. Ini tentu tim yang dibentuk oleh dua perwakilan partai ini, antara lain poinnya menurut saya seperti itu. Mau bicarakan apa? Tapi apa iya menurut saya tidak sepenuhnya PDIP adalah di luar pemerintahan. Saya masih mengindikasikan bahwa Budi Gunawan masih representasi dari PDIP, Bung. Dalam beberapa kali acara-acara PDIP, kecuali setelah Presiden Prabowo ini dilantik, itu Budi Gunawan selalu hadir. Selalu hadir melekat di sampingnya Megawati. Jadi dia seperti juga orang kuat di PDIP. Ya memang politik itu tidak selalu harus identik dinyatakan punya kartu partai dan lain-lain. Kan panggung depan dan panggung belakang bisa kita kritisi di situ. Saya kira satu lagi ada Komisaris Jenderal Polisi Purwadi atau apa yang masuk di dalam kabinet, itu juga representasi dari PDIP. Wajar kalau analis politik juga menghubungkan hal itu. Jadi sesungguhnya PDIP dalam hal ini main politik 2 kaki, Bung. Karena tidak siap menyatakan oposisi, tapi di sisi lain melalui Puan Maharani tidak ada masalah
dengan Prabowo Subianto, berbeda sekali dengan Hasto yang agak keras politiknya. Puan Maharani kan lentur cara berpolitiknya begitu. Ada yang juga menduga, banyak sekali yang menduga bahwa dalam kasus Harun Masiku ini sebetulnya yang diincar adalah Ibu Megawati Soekarno Putri sendiri. Kenapa? Karena dalam proses pengajuan ke KPU itu kan bukan hanya tanda tangan Hasto aja. Betul, tanda tangan ketua umum dan sekjen. Iya. Itu apakah bagian itu nanti yang akan ditutupin? Ya, saya kira bisa saja orang sampai ke situ ya, yang ditarget adalah satu paket elit gitu. Tapi kan Megawati tidak terlibat dalam kasus hingar-bingar menyembunyikan Harun Masiku dan lain-lain. OTT-nya yang dulu hingar-bingar itu adalah ada Hasto di situ, ada Harun Masiku di situ. Megawati lain. Persoalan Megawati hanya administratif. Apakah orang yang menandatangan secara administratif juga terlibat dalam sebuah tindakan pidana yang diduga dilakukan oleh Hasto di situ? Ini masih dugaan semua ya, karena belum ada keputusan hukum. Karena kalau ini yang terjadi, ini peristiwa yang sangat besar dan sangat akan menjadi sejarah yang luar biasa bagi Indonesia ya, dampaknya ya. Artinya sampai sejauh ini kalau Abang lihat pertemuan antara Mbak Mega dengan Presiden Prabowo itu akan terjadi dalam ketika proses di KPK ini masih berlangsung, atau setelah kejelasan statusnya Hasto itu diputuskan oleh misalnya pengadilan negeri nanti. Saya kira ada atau tidak ada penahanan Hasto, pertemuan itu akan terus berlangsung gitu. Karena bagaimanapun juga silaturahmi ini harus berjalan di tengah-tengah tudingan bahwa Jokowi adalah pihak yang menghalang-halangi pertemuan antara Prabowo dengan Megawati. Jadi misalnya beberapa kali ingin ketemu, tiba-tiba muncul Jokowi. Sama dengan pertemuan Prabowo dengan Jokowi kemarin di acara hajatannya Akbar Tanjung begitu, itu diduga seperti itu. Nah, Prabowo menurut saya berusaha menjaga marwah, berusaha menjaga batin orang-orang berkonflik. Kira-kira kalau si A dengan B berkonflik, jangan nampaklah pertemuan itu diketahui oleh si pihak-pihak yang berkonflik karena membuat hubungan tidak baik. Saya kira pertemuan itu bisa berlangsung secara rahasia dan juga tidak menyakitkan semua pihak. Tapi Prabowo menurut saya tidak boleh juga naif dalam pengertian mana mungkin bisa menyenangkan semua orang di dalam politik, apalagi ada kepentingan yang berbeda begitu. Langkah yang paling real yang bisa dilakukan oleh PDI Perjuangan agar Pak Prabowo Subianto lebih nyaman bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, apakah dengan menonaktifkan Hasto sebagai sekjen partai? Iya, publik meminta seperti itu agar PDIP bisa menunjukkan penghormatan terhadap hukum, penghormatan terhadap lembaga KPK. PDIP seharusnya memberikan contoh juga. Yang lain bisa, misalnya kemudian menonaktifkan yang lain. Mengapa untuk Hasto tidak bisa? Kalau kemudian nanti Hasto misalnya dinyatakan tidak bersalah, bisa bisa direhabilitasi. Jadi ini benang kusut ini harus diurai satu persatu menurut saya dalam kasus ini. Biarlah kemudian Hasto misalnya, Hasto ditahan kemudian dia minta yang lain juga, ini juga terlibat bukan saya aja. Ya udah sebut aja, periksa aja juga begitu. Jadi kan ini perangnya Hasto ya. Artinya gini, dengan posisi Hasto sebagai sekjen, ini mau tidak mau kan proses pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega ini kan masih tertahan ini karena ini ada satu orang kedua di partai PDI Perjuangan itu punya masalah. Iya. Artinya untuk mendapatkan yang lain karena PDI Perjuangan lagi terdesak, tentu ini menjadi satu keputusan yang ditunggu ya. Iya. Saya kira juga PDIP
jangan sampai tersandera oleh kasus Hasto begitu ya. Kalau kemudian Hasto dinyatakan bersalah, apa iya dia ikut juga terjerembab dari kasus itu? Toh beberapa menterinya waktu itu, misalnya siapa yang Batubara, menteri sosial, dia lepas itu. Beberapa menteri yang lain juga begitu di partai-partai lain. Partai lain sudah menunjukkan diri, termasuk Prabowo, melepaskan Edi Prabowo, orang yang dekatnya. Kenapa kemudian Megawati tidak berani bersikap tegar? Apalagi menurut saya yang menjadi sorotan publik adalah bagaimana kelangsungan Kongres PDIP nanti di tengah-tengah situasi sekjennya sedang bermasalah. Kalau kemudian sekjennya bermasalah, lalu turut menandatangani, bisa-bisa tidak sah, Bung, nantinya. Persoalan-persoalan keputusan partai politik. Ya, kalau kita lihat keputusan dari Megawati misalnya, bersama PDI Perjuangan untuk mengizinkan beberapa kadernya untuk masuk ke kabinet dalam proses reshuffle nanti, itu apakah keputusan itu akan diambil sebelum Kongres atau setelah Kongres? Saya kira keputusan resminya adalah pada saat Kongres, ya. Tapi kan dari pernyataan-pernyataannya sudah menyatakan tidak pernah ada pernyataan secara eksplisit bahwa PDIP akan berada dalam posisi oposisi. Tidak seperti hubungan antara Megawati dengan SBY yang patah arang sehingga Megawati menyatakan partainya sebagai partai oposisi. Nah, makanya saya bilang Megawati dalam kasus dengan Presiden Prabowo bermain dua kaki. PDIP ingin juga masuk di dalam pemerintahan. Nah, artinya bisa kita tafsirkan pernyataan itu bahwa PDI Perjuangan atau Mbak Mega sama sekali tidak menolak untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Ya, saya kira begitu. Simbol itu juga kan dimunculkan oleh Puan Maharani. Kan beberapa saat sebelum pengumuman kabinet juga dulu ada potensi bahwa PDIP masuk. Saya kira Prabowo akan melakukan sepakat dengan apa yang disebut gotong royong, semua partai akan dirangkul untuk bekerja sama. Jangankan dengan PDIP, dengan tokoh-tokoh yang di-endorse oleh Jokowi, yang berpotensi bermasalah, Prabowo juga merangkul begitu. Jadi saya kira ini ada cara-cara Prabowo untuk menata pemerintahannya, untuk melakukan manajemen konflik secara baik. Prabowo akan melakukan hal itu. Artinya kalau kita lihat pemerintahan sekarang yang belum memuaskan kita semua, belum bergerak pada agenda-agenda yang kita inginkan, untuk speednya lebih kencang ini, dari gigi 1 ke gigi 2, dan katakanlah Presiden Prabowo membutuhkan PDI Perjuangan, itu masalahnya harus diselesaikan dengan sangat segera, ya Pak? Iya, tapi Prabowo jangan terlalu diharapkan dia bisa berlari sprint. Dalam kasus politik ini Prabowo sedang lari maraton, Bu. Lari maraton, artinya pelan-pelan disisihkan. Ada yang gugur dalam kilometer sekian, sebelum sampai pada titik 90-an kilometer itu. Jadi perlahan-lahan ada yang ditinggalkan begitu sampai menjelang pemilihan umum. Jadi perlahan-lahan menurut saya orang-orang yang diduga dituding oleh publik bahwa mengapa orang-orang Jokowi masih juga masuk dalam pemerintahannya, dan itu dalam lari maraton akan ditinggal nantinya, Bu. Memang Anda tidak bisa berharap Prabowo akan lari sprint. Dia orangnya agak lambat, tapi pasti. Artinya nanti orang-orangnya Pak Joko Widodo akan digantikan oleh orang-orangnya Mega untuk berlari sprint. Saya membacanya begini ya, dalam kasus misalnya ya, kasus Menteri Koperasi Budi Ari. Ya. Dia diperiksa oleh Barreskrim Polri. Apa iya Polri itu tidak minta izin presiden untuk memeriksa menteri? Ya. Kalau kita lihat formasinya adalah orang-orang yang dicurigai sebagai orangnya Jokowi, pasti backupnya di wamennya adalah orang-orang Prabowo. Dalam hal ini misalnya
Ferry Juliantoro. Itu menurut saya, begitu Budi Ari dinyatakan sebagai tersangka, maka Ferry yang akan menggantikan. Nah, begitu juga yang lain, Bung. Lihatlah formatnya. Bagaimana Prabowo menyusun kabinet, orang-orang Prabowo ada di posisi wamen yang siap menggantikan menteri-menteri yang patut diduga belakangan akan menjadi tersangka. Tersangkanya di mana? Tersangka waktu kasus dia menjabat sebagai Menteri Jokowi, begitu. Atau ada masalah lain seperti Raffi Ahmad. Artinya orang-orang yang nggak kompeten dalam tanda kutip itu langsung ditembakin karena dia punya hubungan yang sangat khusus dengan Gibran, begitu Bang? Bisa jadi. Analisis Anda udah benar itu, Bang. Terima kasih, Bang. Ini aku bicara dengan Bang Slamet Ginting. Sebetulnya saya ingin dia wawancara saya kapan-kapan. Madilog ya. Tapi ulang tahun Madilog aja. Tapi kita akan mencermati ini dengan sangat detail ya. Apa narasi yang berkembang. Kita akan bongkar itu, kita akan analisis itu, kita pasti juga cari informasi di luar. Dan itu tentu untuk tetap memberikan perspektif yang segar kepada para penyimak, netizen, sobat-sobat Madilog semua, agar kita tetap waras melihat situasi yang berkembang sekarang. Tetap berpikir merdeka 100%. Makasih Bang. Siap.